Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Neven Abinilam dari kelas VRA. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu peran keluarga dan dukungan sosial dalam mencegah keterlibatan anak dalam bullying. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Bullying merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada perkembangan anak, baik fisik maupun psikologis. Tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok tidak hanya merusak kondisi fisik, tetapi juga emosional, menurunkan harga diri, serta memicu gangguan psikologis jangka panjang. Dalam pencegahan bullying, peran keluarga dan dukungan sosial menjadi dua faktor utama yang sangat berpengaruh dalam membentuk perkembangan sosial dan emosional anak. Keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak berkembang memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai dasar seperti empati, toleransi, rasa hormat, dan pengendalian diri agar anak tidak terlibat dalam bullying, baik sebagai pelaku maupun korban. Orang tua yang membiasakan anak menyelesaikan konflik secara damai dan menghargai perbedaan berperan penting dalam membangun karakter anak yang kuat. Keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak, baik dalam memantau aktivitas sosial anak di dunia nyata maupun digital, sangat diperlukan untuk mendeteksi tanda-tanda awal keterlibatan dalam bullying. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana sih peran keluarga, khususnya pola asuh orang tua, dalam mencegah perilaku bullying pada anak. Yang kedua itu, sejauh mana sih dukungan sosial dari lingkungan sekitar, seperti teman sebaya, guru, dan masyarakat yang mempengaruhi ketahanan mental anak dalam menghadapi bullying. Yang ketiga itu, bagaimana sih interaksi antara peran keluarga dan dukungan sosial dapat membentuk karakter anak yang empatik, toleran, dan mampu menghindari tindakan bullying. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran pola asuh keluarga dalam pencegahan perilaku bullying pada anak. Yang kedua itu untuk mengetahui kontribusi dukungan sosial dari teman sebaya, guru, dan lingkungan dalam memperkuat ketahanan mental anak terhadap bullying. Yang ketiga itu untuk mengeksplorasi bagaimana sinergi antara keluarga dan lingkungan sosial dapat membentuk karakter anak yang sehat secara emosional dan sosial sebagai strategi pencegahan bullying. Oke, ini selanjutnya ada tujuan penelitian dari manfaat akademis. Yang pertama itu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi keluarga dan psikososial anak khususnya dalam konteks pencegahan bullying. Yang kedua itu memperkaya literatur tentang tentang sosialisasi keluarga dalam pembentukan nilai dan perilaku anak sejak usia dini. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama itu menjadi acuan bagi orang tua dalam mengembangkan pola pengasuhan yang lebih responsif dan proaktif terhadap risiko bullying. Yang kedua itu memberikan wawasan kepada pihak sekolah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang suportif dan inklusif bagi anak-anak. Oh, oke, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini mengadopsi Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan studi deskriptif untuk menggali secara mendalam peran keluarga dan dukungan sosial dalam mencegah keterlibatan anak dalam perilaku bullying. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali maknanya, pengalaman subjektif, dan hubungan sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Fokus penelitian ini berpusat pada bagaimana nilai-nilai, pola asuh, dan dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga serta lingkungan sosial dapat membentuk karakter anak yang lebih empatik dan toleran. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika hubungan antara keluarga, anak, dan lingkungan sosial dalam konteks nyata secara komprehensif. Informan dalam studi ini meliputi orang tua, guru, dan anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah yang pernah terlibat dalam menyaksikan atau mengalami peristiwa bullying. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengalaman individu, anak dan orang tua, serta strategi pengasuhan dan bentuk dukungan sosial yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Jadi landasan teorinya itu yaitu teori sosialisasi keluarga. Teori sosialisasi keluarga, teori sosialis,
Teori sosialisasi keluarga menjelaskan bahwa keluarga merupakan agen sosialisasi utama dalam kehidupan seorang anak. Melalui interaksi sehari-hari, keluarga menanamkan nilai, norma, dan perilaku yang membentuk karakter serta kepribadian anak. Proses ini melibatkan pemberian contoh, bimbingan, kontrol sosial, dan komunikasi yang membentuk sikap sosial dan moral individu sejak dini. Oke, selanjutnya ada landasan konsep. Nah, itu ada bullying, pola asuh, dukungan sosial, ketahanan mental, dan karakter anak. Eh, oke, jadi bullying ini didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan berdampak negatif pada perkembangan fisik serta psikologis anak. Lalu pola asuhnya itu eh, ini merujuk pada gaya atau cara orang tua dalam mendidik anak. Nah, dukungan sosial itu eh, eh, mencakup bantuan dan perhatian dari lingkungan sekitar seperti teman sebaya, guru, dan masyarakat. Lalu ada ketahanan mental itu, ketahanan ini terbentuk dari interaksi antara pengasuhan yang sehat dan dukungan sosial yang kuat sehingga anak mampu mengatasi atau menghindari dampak bullying secara lebih efektif. Lalu kalau karakter anak yang dimaksud itu adalah empati, toleransi, dan pengendalian diri. Karakter inilah yang dapat mencegah anak untuk terlibat dalam perilaku bullying. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penting keluarga dan dukungan sosial dalam mencegah tindakan bullying pada anak. Melalui pemanfaatan teori sosialisasi keluarga dan berbagai konsep terkait seperti pola asuh, dukungan sosial, ketahanan mental, serta pembentukan karakter anak. Penelitian ini menyajikan pendekatan holistik terhadap pencegahan bullying yang lebih kontekstual dan aplikatif. Ini diharapkan temuan dari peneliti ini dapat menjadi rujukan bagi orang tua, pendidik, serta masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang sportif, aman, dan sehat bagi tumbuh kembang anak. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.